Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Nah teman-teman, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang segi banyak ya. Ayo kita ingat kembali syarat suatu bangun disebut segi banyak. Jadi, suatu bangun disebut segi banyak apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, berupa kurva tertutup sederhana, dan yang kedua dibentuk dari garis-garis lurus. Nah, segi banyak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu segi banyak beraturan, dan yang kedua segi banyak tidak beraturan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang serta sudut-sudutnya sama besar. Jadi, suatu segi banyak disebut sebagai segi banyak beraturan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudutnya sama besar. Jadi, kalau ada satu saja sisinya yang tidak sama panjang, maka itu bukan segi banyak beraturan. Atau, jika ada satu sudut yang tidak sama besar, maka segi banyak tersebut bukan segi banyak beraturan. Misalkan ada sebuah contoh, di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini sisi-sisinya sama panjang. Jadi sisi yang di sini apabila panjangnya 2 cm, di sini juga 2 cm, di sini juga 2 cm. Jadi ketiga sisinya semuanya sama panjang. Kemudian sudut-sudutnya di sini, sudut itu pertemuan antara dua sisi ya, teman-teman. Atau pojok-pojokan di sebelah sini, di sini juga sama besar. Nah, sisi-sisi yang sama panjang biasanya dilambangkan dengan memberi garis miring pada sisi-sisi yang sama. Satu garis miring seperti ini ya teman-teman ya. Atau bisa juga dengan dua garis miring. Nah, karena di sini jumlah sisinya ada 3, 1, 2, 3 yang panjangnya sama, maka bangun ini disebut bangun segitiga beraturan. Nah, segitiga beraturan juga disebut sebagai segitiga sama sisi. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Misalkan contoh lagi. Nah, pada bangun yang kedua, sisi-sisinya sama panjang. Di sini misalkan 4 cm, di sini 4 cm, 4 cm, dan yang lainnya juga 4 cm. Kemudian sudut-sudutnya di sini, besar sudut di pojokannya itu semuanya sama. Sama-sama 90 derajat atau sudut siku-siku ya teman-teman. Materi sudut akan kita pelajari di akhir pembelajaran kelas 4. Nah, kemudian sisi yang sama panjang bisa juga ditandai dengan dua garis miring. Seperti ini ya teman-teman, boleh satu garis, boleh dua garis. Nah, tanda seperti ini menunjukkan kalau sisinya adalah sama panjang. Nah, di sini karena sisinya ada 4, maka bangun ini dinamakan segi 4 beraturan atau yang biasa kita kenal sebagai persegi. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kita perhatikan teman-teman. Di sini sisi-sisinya juga sama panjang. Ini semuanya sama panjang ya. Kemudian kita lihat sudutnya. Di sini ternyata sudutnya juga sama besar. Karena sisinya sama dan sudutnya juga sama, maka bangun tersebut juga termasuk segi banyak beraturan. Nah, sekarang kita lihat ada berapa sisinya? Ada 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bangun tersebut dinamakan sebagai segi 5 beraturan. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Segi banyak beraturan memiliki dua syarat. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Nanti jika teman-teman akan menggambar segi banyak beraturan, jangan lupa gunakan penggaris ya. Semua panjangnya harus sama.
Selanjutnya, kita akan belajar segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang serta sudut-sudutnya tidak sama besar. Misalkan ada sebuah gambar. Coba lihat teman-teman, ini adalah gambar persegi panjang ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Panjang sisi ini sama dengan panjang sisi yang di sebelah kanan, namun berbeda dengan sisi yang di atas dan di bawah. Nah, sisi yang di atas itu sama dengan sisi yang di bawah. Karena ada sisi yang tidak sama panjang, maka bangun tersebut adalah segi banyak tidak beraturan. Meskipun di sini sudutnya semuanya sama ya teman-teman, tapi ada sisi yang tidak sama panjang, maka termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, karena sisinya ada 4, maka disebut sebagai segi 4 tidak beraturan, atau biasa kita kenal sebagai persegi panjang. Selanjutnya, sisi-sisinya di sini tidak sama panjang ya teman-teman, semua sisinya berbeda. Karena berbeda panjangnya, sudut-sudutnya juga berbeda besarnya, maka bangun tersebut termasuk segi banyak tidak beraturan. Karena di sini sisinya ada 5, maka bangun tersebut dinamakan segi 5 tidak beraturan. Selanjutnya, kita lihat di sini teman-teman. Pada bangun tersebut, sisi-sisinya tidak sama panjang. Bisa dilihat ada sisi yang lebih besar dan ada sisi yang kecil. Maka panjangnya tidak sama ya teman-teman. Kemudian kita perhatikan sudutnya. Di sini sudut di sini, pojokan di sini tidak sama dengan sudut yang di sini ya teman-teman. Maka bangun tersebut termasuk segi banyak tidak beraturan. Sekarang kita hitung sisi-sisinya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 sisi, maka bangun tersebut dinamakan segi 12 tidak beraturan. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.